Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM C0C025028. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Jangka Pendek. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Penyusunan anggaran jangka pendek. Pengertian anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek adalah rencana keuangan untuk periode kurang dari 1 tahun. 1 tahun digunakan untuk kegiatan operasional harian, bulanan, atau tahunan, berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan. Next, adapun tujuan dan manfaat anggaran jangka pendek. Ada 4 yang saya ambil. Pertama, mengontrol pendapatan dan pengeluaran. Dan yang kedua, menjaga kestabilan kas perusahaan. Dan yang ketiga, membantu pengembalian keputusan operasional. Dan yang terakhir yaitu 4, meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Selanjutnya, karakteristik. Ada 4 karakteristik anggaran jangka pendek. Bersifat operasional, yaitu pertama, dan yang kedua, jangka waktu yang singkat, dan yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan. Jadi, anggaran jangka pendek itu fleksibel terhadap perubahan. Dan yang terakhir, fokus pada likuiditas perusahaan. Oke, selanjutnya ada pula komponen penyusunan anggaran jangka pendek. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama, anggaran penjualan. Dan yang kedua, anggaran produksi. Ketiga, anggaran kas. Keempat, anggaran biaya operasional. Dan yang terakhir, yaitu 5, anggaran pembelian. Next, langkah penyusunan anggaran jangka pendek. Ada 6 langkah. Yang pertama, menentukan target. Jadi langkah yang pertama ini menentukan target yang akan kita anggarkan pada anggaran jangka pendek. Dan yang kedua, mengumpulkan data historis. Langkah yang kedua ini mengumpulkan data historis saat menyusun anggaran jangka pendek. Dan yang ketiga, menyusun estimasi pendapatan. Dan yang keempat, menghitung biaya. Dan yang kelima, membuat rancangan anggaran. Dan yang terakhir 6, evaluasi dan revisi. Rumus dasar anggaran jangka pendek. Yang pertama, anggaran penjualan sama dengan unit dikali harga. Dan yang kedua, produksi sama dengan penjualan tambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Dan saldo kas akhir sama dengan kas awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Jadi itulah rumus dasar anggaran jangka pendek. Selanjutnya, faktor dan kendala. Ada pula faktor dan kendala dalam penyusunan anggaran jangka pendek. Yang itu ada 5. Yang pertama, permintaan pasar. Dan yang kedua, harga bahan baku. Yang ketiga, inflasi. Dan yang keempat, kesalahan estimasi. Dan yang terakhir, kurangnya koordinasi. Selanjutnya, ada pula kelebihan dan kekurangan dalam penyusunan anggaran jangka pendek. Yang pertama, kelebihan ada 2, yaitu saya ambil kontrol keuangan lebih baik, dan yang
kedua perencanaan lebih terarah, dan selanjutnya kekurangan. Ada pula 2 kekurangan yang saya ambil di sini. Yang pertama, bersifat jangka pendek. Yang kedua, kurang fleksibel pada perubahan besar. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Soalnya kas awal yaitu 10 juta rupiah, penerimaan kas 30 juta rupiah, pengeluaran penerimaan kas 30 juta rupiah dan pengeluaran kas 22 juta rupiah. Maka hitunglah saldo kas akhir. Penyelesaian. Rumusnya saldo kas akhir sama dengan kas awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Baiklah, kita masukkan 10 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah dikurang 22 juta rupiah, maka dapatlah hasilnya 18 juta rupiah. Jadi begitulah cara penyelesaian soal penyusunan anggaran jangka pendek. Oke, selanjutnya kesimpulan. Anggaran jangka pendek penting untuk kelancaran operasional, membantu perusahaan mengontrol biaya dan pendapatan. Perencanaan yang baik meningkatkan efisiensi dan stabilitas keuangan. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.